Ina, saya tambahin Ina, supaya sambil menjelaskan sambil kita dapat ilmu ya. Jadi Kiai Kanjeng ini, teman-teman sekalian, beberapa kali sudah membubarkan diri. Sudah membubarkan diri. Dan itu kita ndak eman, bubar ndak masalah. Urip gak masalah, mate gak masalah. Itu saya kasih latar belakang dulu nanti sambil mempertegas apa yang Ina katakan. Jadi di Kiai Kanjeng itu ukuran pertama akhlak. Di Kiai Kanjeng tidak ada rekrutmen, tidak ada pemecatan. Ya, tidak ada narik orang masuk dan tidak ada nyuruh orang keluar. Belum pernah dan tidak akan pernah. Jadi semuanya alamiah berdasarkan interaksi murninya hati mereka dan bersatunya gelombang pikiran mereka. Pelanggaran nomor satu akhlak. Akhlak itu bisa soal perilaku pribadi, bisa soal menyalahi komitmen segala macam ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kenapa bukan akidah nomor satu? Kok akhlak? Jadi mestinya kan akidah, akhlak, martabat. Jadi hitungan Kiai Kanjeng nomor 2 martabat. Jadi Kiai Kanjeng tidak akan pernah menerima pementasan semahal apapun kalau itu mengganggu martabatnya. Nah, martabat ini kita rumuskan terus-menerus bersama-sama. Kita tidak bisa menjadi bagian dari sebuah kepentingan, misalnya kelompok politik tertentu. Jadi ada teori sosiologi bahwa di Indonesia sekarang sebenarnya segala sesuatunya tergantung kepada sambung tidaknya bupati sama rakyat yang paling kecil di bawah. Dan itu saya pandu benar. Jadi bupati saya naikkan untuk menciptakan formula kepemerintahan dan formula pengelolaan komprehensif seluruh segi pembangunan dan manusianya. Kalau akidah nanti dulu, akidah ini tidak jadi pemikiran, karena begini teman sekalian, kalau Anda milih kafir, Anda milih Muslim, Anda milih Kristen, Anda milih Buddha, itu Anda tidak bertanggung jawab kepada saya dan kepada siapapun. Yang berhak meminta pertanggungjawaban Anda adalah Tuhan. Jadi yang selain Tuhan jangan ikut-ikut. Jadi saya tidak akan mengkafirkan orang karena itu bukan hak saya untuk mempertanyakan atau meminta pertanggungjawab. Jadi kalau akidah itu urusannya vertikal. Yang penting outputnya akhlaknya baik. Jadi Kiai Kanjeng ini jangan pikir yang santri cuman Islamianto saja, yang santri beneran lah. Dari pesantren, ngajar di pesantren, kiai, imam ya pemenang karaoke dangdut se-Jawa Tengah. Ya. Yo, alah, Jijit Joko, gue ya meng gendo Malioboro aslinya. Ya. Ini semua ndak ada, yang santri ndak ada. Dan kita tidak pernah mempengaruhi mereka untuk sholat atau tidak sholat. Karena kita percaya kepada cuaca. Kita percaya kepada aura, kita percaya kepada iklim. Yang tidak dilakukan Indonesia adalah menciptakan iklim yang resonansinya ke seluruh dunia, karena pemimpin kita tidak punya uslub, tidak punya balaghah. Uslub itu tata komunikasi dan sastra komunikasi. Uslub itu adalah ketinggian diplomasi. Kita tidak punya pemimpin yang memiliki ketinggian diplomasi. Ngomong swadaya pangan, dia lupa bahwa itu menyakiti negara-negara yang kita import. Ya garam, ya beras, segala macam, dia tidak berdiplomasi sama sekali, jadi nggak ngitung. Saya punya banyak sekali catatan dari yang saya bilang tadi, buku yang dipakai oleh pemerintahan kita sekarang, yang pelaksanaannya sama sekali tidak berdasarkan prinsipal orkestra musik. Tapi itu nggak usah kita perpanjang. Saya kembali ke Kiai Kanjeng. Jadi saya tidak tanya, Pak Is, Toto itu bersama saya sejak Kedung Ombo, saya ngurusin bertengkar sama Pak Harto dan kejar-kejaran sama tentara sama polisi sampai tidur di sawah segala macam yang kasus tahun 80-an akhir itu. Saya tidak pernah tanya kepada Toto agamanya apa. Baru ketika Kiai Kanjeng saya ajak umroh sama Mbak Via, Toto SMS Zaki, Zako aku ora dijak. Loh, Islam toh? Wah. Ternyata dia yang paling khusyuk di sana, dan Zainul Arifin yang begitu santri, begitu ahli zikir, sholawat, itu di sana ngikut Kiai Haji Toto Raharjo. Coba gue.
Jadi menentukan tawaf wis ping pira itu ngikut toto. Dan yang nangis pertama melihat Ka'bah toto, kuwi absurd tenan. Absurd. Absurd ya, dan sekalian ya. Jadi saya tidak pernah bertanya. Saya percaya kepada manusia dan saya tidak boleh kalau dia menjadi orang Islam karena saya tidak mau terdaftar di situ. Dia harus lillahi ta'ala dengan jadi menjadi apapun dengan landasan Tuhan secara otentik gitu. Jadi makanya saya tidak mau jadi kiai karena saya tidak mau ada di antara Anda dan Tuhan. Karena di antara Anda dan Tuhan harus kosong. Satu-satunya yang boleh jajar sama Allah di situ adalah Muhammad Rasulullah SAW. Saya tidak mau terlibat di dalam daftar gangguan terhadap orang sholat. Orang sholat dalam arti syar'i maupun sholat dalam arti sosial, dalam arti kebudayaan dan seterusnya. Jadi di Kiai Kanjeng ini akidah kita biarkan tanpa kita mempengaruhi mereka untuk menjadi orang soleh. Meskipun ada lagunya kalau untuk taman aku anak soleh, rajin ngaji, apa? Rajin sholat. La ilaha illallah, Islam, yes. Nah, ada gitunya. Tapi kita tidak pernah mempengaruhi. Tapi lambat laun Anda akan melihat loh, mereka ini santri ternyata. Karena mereka memang santri, hatinya suci kok. Saya nggak ragu-ragu ngomong suci, Mas. Pertama Anda ngomong otentik dulu. Kalau otentik itu berarti Anda murni. Kalau Anda murni berarti Anda asli. Kalau asli itu suci. Ya memang begitu. Suci itu bukan milik Allah. Suci itu, loh kita setiap hari harus mensucikan diri kok. Ragu-ragu ngomong suci. Nah, yang disebut kedaulatan adalah ketika Anda berpendapat, pendapat Anda itu suci. Artinya benar-benar otentik pendapat Anda. Meskipun berasal dari wacana bermacam-macam yang Anda verifikasi. Menurut teorinya Sabrang, negara kita ini aja mutanajis. Karena ada 4 macam air, tohir mutohir, musamas, mustakmal, mutanajis. Jadi air yang untuk wudhu itu 1 yang suci dan mensucikan, 2 tidak bisa dipakai wudhu karena dia memenuhi syarat tapi dibiarkan terlalu lama kena macam-macam akhirnya tidak bisa dipakai wudhu. Yang ketiga, mustakmal sudah pernah dipakai orang, terus dipakai wudhu oleh kita menjadi tidak sah. Terus yang keempat adalah yang sudah dimasuki racun, bakteri, dan kotoran-kotoran yang najis. Sekarang Anda lihat, pikiran Anda tentang sesuatu hal itu yang mana? Itu suci dan mensucikan, ataukah dia sudah terlalu lama orang berpendapat begitu, tanpa ada kreativitas, tanpa ada pembenahan, terus Anda pakai terus, berarti dia kan air, bukan air musamas. Atau Anda diajari di kampus untuk mementingkan pendapat orang lain ketika bikin skripsi, sehingga tidak boleh pendapat Anda sendiri yang diutamakan. Jadi Anda dididik untuk menciptakan skripsi-skripsi mutanajis. Betul enggak? Karena Anda dilarang berdaulat atas diri Anda sendiri. Nah saya ketika di Undip, di UNER, saya tidak mengecam seperti itu. Anda itu dilatih untuk tahu mutanajis itu bagaimana sampai tamat. Setelah itu Anda tahu untuk tidak mutanajis lagi gitu. Kan saya akali seperti itu supaya senang hatinya dosen-dosen. Kan begitu. Itu yang namanya diplomasi, Mas. Jangan orang mau mati dibilang ya kamu insya Allah ya kata dokter sih 3,5 jam lagi ya. Sekarang tobat. Masa gitu kamu? Kan kita harus berdiplomasi. Kita harus menciptakan kenikmatan yang maksimal yang sifatnya halal dan thayyib atas setiap manusia. Nah, ketika Anda berpendapat tentang kesenian, kebudayaan, jazz itu kenapa dia improv? Karena dia ingin mensucikan diri terus. Karena kalau dia seperti CD, berarti dia mustakmal. Sudah dipakai kemarin, sudah di CD-in, kenapa lu pentasin lagi, kan begitu. Nah itu yang disebut improvisasi, itu kan ijtihad menuju kesucian. Itu kalau kita analogikan gitu ya. Nah, sekarang silakan Anda ngukur masing-masing. Negara kita ini negara apa? Tohir mutohir apa? Musamas apa mustakmal apa? Mutanajis. Dulu waktu proklamasi dia masih mustakmal saja. Sudah dipakai orang Eropa, kamu pakai. Yang jajah aja pakai kerajaan, kamu republik.
Yang mana yang republik lain? Thailand aja kerajaan, Jepang aja kerajaan. Gitu kan? Belanda aja kerajaan, Jerman kerajaan, Spanyol, Belgia, Monaco, semua. Semua kerajaan. Kita berlagak republik. Tapi itu pertolongan Allah kepada kita karena rajanya juga kacau. Jadi sudah hidup itu muter-muter. Jadi Anda tiap hari harus improvisasi, terus-menerus menemukan yang terbaik dari yang buruk-buruk ini. Karena tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Karena dia bertemu dengan manusia. Dan manusia diberi akal oleh Allah, diberi kreativitas oleh Allah, diberi tajalli oleh Allah. Sehingga setiap yang buruk menjadi baik di tangan Anda. Karena Anda khalifah dan diberi fasilitas kekhalifahan oleh Allah. Kan begitu. Itu kalau wiritannya wa ma romaita idh romaita walakinnallaha rama. Silakan fitnah saya. Silakan kamu lemparkan keburukan dan kejahatan kepada saya. Kamu lemparkan segala macam yang membunuh saya, silakan. Saya tidak memiliki nyawa saya, sehingga saya tidak akan punya hak untuk marah kepada orang yang membunuh saya. Tetapi kamu berhadapan sama yang memiliki nyawa saya. Gitu loh teman sekalian ya. Ini ilmu tentang itu. Dan Kiai Kanjeng teman-teman sekalian, kamu pikir ini bertaruh susu anaknya untuk berani menjadi Kiai Kanjeng. Bagaimana wong kita tidak punya gaji? Mereka punya anak jijit 6, anak 5 jijit. 5 apa 6? Oh 4. Oh sing loro duyul ya. Ya. Joko 2. Imam? Jadi coro kabeh ya. Oke. Di kamar mandi ya. Oke. Ya. Teman-teman sekalian, Pak Nevi masih lumayan dia guru. Ya lumayan dia puskesmas gajinya sangat kecil tapi masih bisa beli beras. Lainnya Pak Joko, Gianto, Saryanto, Doni, Imam. Blotong lumayan dosen. Nek Joko SP kuwi. Terus bagaimana kita berani hidup dengan Kiai Kanjeng? Kita tidak bikin proposal, kita tidak mengajukan untuk berkarier, kita tidak punya jaminan apapun untuk dapat nafkah. Ini bertaruh nyawa anak-anaknya, teman-teman sekalian. Apalagi saya. Gitu loh. Jadi kamu pikir ini pemusik, bukan, mereka orang yang berani mati untuk membuktikan bahwa Allah bertanggung jawab dan sayang kepada orang yang cinta kepadanya. Gimana? Mau hidup bagaimana Jijit? Apalagi Jijit ini punya problem meripatnya anaknya, Bu Jijit punya problem, terus bagaimana? Bagaimana jamin sampai 22 tahun mereka berkumpul, hidup dari mana? Siapa yang jamin? Sponsor enggak ada. Semua orang berpikiran Kiai Kanjeng itu punya sponsor tetap. Dan benarlah mereka, sponsor tetap itu namanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nek enggak disayang Allah bagaimana mereka bisa hidup? Termasuk saya. Dan seluruh kegiatan Ma'iyah itu betul-betul adalah bukan uji nyali, bukan. Yang saya uji itu bukan keberanian saya dan Kiai, yang saya uji itu adalah bahwa Allah itu benar ngomong, dia bertanggung jawab kepada hambanya. Dan itu saya ingin buktikan bahwa Allah benar-benar bertanggung jawab. Dan kalau harus mati untuk membuktikan tanggung jawab Allah itu, ya sudah, enggak apa-apa mati, apa sih angele mati. Enggak usah mati, mati dewe, kan gitu. Jadi ini bertaruh Mas. Nah, Sabrang itu sekarang mulai merasakan anak saya itu. Sudah nangis di depan saya. Ini Leto ini kelihatannya sudah kena sawapnya Kiai Kanjeng. Karena dia juga tidak mau, karena kita ini tidak mau, kita ngomong martabat ya, kita tidak pernah mengajukan proposal.